Di 12 bulan yang diberikan oleh Allah, ada satu bulan namanya Ramadan yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai penghulunya bulan. Kan bulan ada 12. Kenapa Ramadan itu disebut Sayyidus Syuhur, sebagai penghulunya bulan? Karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, karena Ramadan bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Quran itu hudal linnas, the guidance for all. Bukan hudal lil mu'minin, bukan hudal lil muttaqin, bukan hudal lil muslimin, tetapi hudal linnas, the guidance for all. Dan kita bisa merasakan bahwa Quran itu guidance kalau kita dekat dan akrab dengan Quran. Yang sudah pintar ngaji, yang pintar tilawah, bahkan pernah jadi qori'ah sekalipun, kalau lama nggak ngaji, apa jadinya? Kagok, berat lidah kita. Maka lihat, semua yang terkait dengan Quran pasti hebat. Lihat, bulan Ramadan jadi hebat, kenapa? Diturunkan Al-Quran. Ada malam yang hebat, namanya apa? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr, karena diturunkan pada malam itu Al-Quran. Gimana hebatnya? Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita umat manusia turunan Nabiullah Adam alaihissalam, yang di Indonesia ini khususnya rata-rata umurnya 70-80 tahun. Umat Rasulullah, kata Nabi, umur umatku itu kurang lebih 60-70 tahun. Kalaupun masih hidup, pasti sudah banyak kurangnya. Pendengaran kurang, penglihatan kurang, lutut sudah goyang. Kemudian Rasulullah SAW disebut oleh Allah sebagai siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulunya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Kita umatnya Rasulullah disebut apa? Kuntum khairu ummah. Kita adalah khairu ummah, umat terbaik. Kenapa? Karena kita umat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai guidance, sebagai arahnya adalah Al-Quran. Lebih lagi, turun lagi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Sampai di situ belum. Yang nggak belajar, nggak ngajar, tapi apa? Nyiapin tempat untuk orang belajar, dapat kemuliaan. Nggak nyiapin tempatnya tapi ikut nyumbang, dapat kemuliaan. Nggak nyiapin tempat, nggak nyumbang juga, nggak ngajar juga, mendoakan, dapat kemuliaan Al-Quran. Masya Allah. Nggak ada yang lepas. Maka kita butuh Ramadan ini, apalagi saat ini. Bayangkan, jadi Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat agama ini menghadirkan yang namanya Ramadan menjadi solusi. Ketika negara sudah pusing mikirin negara lagi, mana lagi yang mau dimintai sumbang pinjaman, kita ini sedang berada di dalam apa? Dauratus syayatin, lingkaran setan. Anak SD kelas 5 nyolong sepeda motor dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya, dia bisa melakukan itu. Imat kelas 5 SD, berarti 11 tahun, 10 tahun. Kok bisa? Kenapa? Karena kita sudah berada dalam dauratus syayatin, lingkaran setan. Ramadan hadir bukan saja menjaga yang haram, tetapi apa? Menjaga yang halal, minal
fajri ilal maghrib. Saat ini di barat lagi dikampanyekan fasting system. Satu upaya menyehatkan fisik, menyehatkan tubuh kita. Dengan apa? Kalau bahasa Islamnya saum atau siam. Bahasa Jaka Permainya puasa. Apa katanya? Dalam sebulan kita harus melakukan fasting, melakukan proses untuk mengimunkan tubuh kita itu dengan tidak makan selama 8 hari. Jadi kalau Bapak Ibu yang saumnya saum Daud sudah pasti lolos sudah tuh. Kalau yang saumnya Senin dan Kamis pas 8 kan? 2 kali 4 8. Setiap pekan ada 2 hari Senin dan Kamis. Kali 4 8. Pas. Kalau yang saumnya bukan hanya Senin Kamis, ada lagi namanya Ayyamul Bid. Setiap bulan kan? 13, 14, 15. Puasa putih. Maka bukan 8 lagi 11. Maka saya lihat orang yang melakukan saum, banyak saum itu sehat. Dan setiap tahun 1 bulan harus fasting system. Kita diberikan karunia oleh Allah, dihadirkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ibadah ini spesial, khususon kita diberikan oleh Allah satu pelajaran, satu tarbiyah, satu pendidikan, satu daurah, satu training luar biasa. Trainingnya diawasi oleh alam. Maka Allah ciptakan suasana, Allah ciptakan hawa, Allah ciptakan keadaan. Dan Allah menghadirkan suasana itu untuk apa? Orang tidak puasa pun malu makan di sembarang tempat. Kecuali memang benar-benar gak punya malu. Karena gak usah heran, yang puasa itu bukan orang Islam, tapi yang puasa itu adalah orang beriman. Tapi syarat wajibnya memang harus Muslim. Maka Allah hadirkan Ramadan. Dari 12 bulan itu Allah hadirkan 1 bulan namanya bulan Ramadan. Untuk apa? Melakukan proses tarbiyah, proses penormalan kembali. Saya ngecek, ada namanya buku itu namanya Kitab Alam Tambo Alam Minangkabau. Itu ternyata kenapa kok ada balimau tuh di Sumbar, di Riau, dan di daerah-daerah pesisir itu ada balimau. Balimau itu ternyata maknanya limau kan? Limau itu jeruk. Wastafel aja macet. Jadi wastafel itu apalagi orang Padang rumahnya pasti macet itu wastafelnya. Kenapa? Baminya. Makanya macet itu. Bayangkan itu wastafel yang tiap hari air turun di situ, mau panas, mau dingin, mau biasa, macet. Apalagi tubuh kita. Ibu bersihkannya pakai apa? Ada merek-merek itulah. Ya kan? Dulu orang pakai apa? Jeruk. Ya kan? Jeruk dihilangkan itu. Maka orang balimau itu apa? Untuk menghilangkan kerak-kerak dalam tubuh ini. Ada hasad, ada iri, ada dengki, ada sum'ah, ada ria, ada macam-macam yang ada dalam diri kita ini. Makanya dalam Islam itu manadima manistasyara ma khaba manistakhara. Tidak akan pernah menyesal orang yang suka bermusyawarah. Tidak akan pernah rugi orang yang suka istikharah.